selamat datang di channel YouTube Dwi Gal Project. Masih bersama Dwi Pratiwi dalam Fisika Yuk Bisa Yuk. Kita pasti bisa. Kali ini kita akan membahas fluida dinamis. Jika pada sebelumnya kita ketahui bahwa fluida statis ini fluida dalam keadaan diam, sedangkan fluida dinamis ini fluida dalam keadaan bergerak. Apa aja yang dibahas pada fluida dinamis? Pertama, kita akan bahas debit aliran. Nah, debit aliran ini merupakan besaran yang menyatakan volume fluida yang mengalir melalui suatu penampang dalam waktu tertentu. Nah, rumus dari debit aliran yaitu volume dibagi waktu. Atau bisa kita menggunakan rumus luas penampang dikali ini adalah kecepatan. Contoh soalnya seperti ini. Ahmad mengisi ember yang memiliki kapasitas 20 liter dengan air dari sebuah keran seperti gambar berikut. Ini ya. Nah, berarti 20 liternya ini apa? Volume. Jika luas penampang keran dengan diameter yaitu 2 cm persegi, berarti R-nya adalah 2 cm persegi, dengan kecepatan aliran air di keran adalah 10 meter per second, kecepatan tadi simbolnya adalah V, tentukan debit air, tentukan waktu yang diperlukan untuk mengisi ember. Mari kita jawab. Nah, ini volume, satuannya adalah meter kubik. Kalau soalnya bukan meter kubik, kita ubah dulu menjadi meter kubik. Artinya 20 dikali 10 pangkat min 3. Terus ini adalah A-nya apa nih? A-nya ini adalah penampang. Penampangnya apa? 2 cm persegi, maka 2 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Kecepatannya apa? 10 meter per second. Oke, kita jawab ya. Ini rumusnya ya. Yang ditanya apa? Debit aliran. Debit rumusnya bisa menggunakan luas penampang dikali kecepatan atau bisa menggunakan volume dibagi waktu. Kalau kita gunakan rumus yang pertama, rumus yang ini untuk menjawab debit air tidak ada waktunya. Maka kita gunakan rumus luas penampang dikali kecepatan. Maka 2 kali 10 min pangkat min 4, A-nya kan ya, dikali kecepatannya berapa? 10. Maka di sini dapat debit airnya adalah 2 dikali min 4. Ini 1, berarti min 4 ditambah 1 adalah min 3. Berarti 2 dikali 10 pangkat min 3 meter kubik per second. Lagi yang kedua, waktu yang diperlukan untuk mengisi ember. Ada 2 rumus. Rumus yang kita gunakan rumus yang ini. Kenapa? Karena kita mencari waktu. Ya, berarti ini Q-nya adalah debit airnya. Debit airnya berapa? 2 kali 10 pangkat min 3. Maka ini 2 kali 10 pangkat min 3. Volumenya berapa? 20 kali 10 pangkat min 3. Per T-nya berapa? T ini adalah waktu yang ditanyakan, maka kita kali silang. Nah, sehingga didapat 20 kali 10 pangkat min 3 dibagi 2 kali 10 pangkat min 3. Sama-sama punya min 3, pangkat min 3, maka ini kita coret. Sehingga waktu ya adalah 20 dibagi 2, yaitu 10 second. Berikutnya asas kontinuitas, di mana bahwa hukum kekekalan debit ini merupakan fluida yang masuk ke dalam suatu penampang akan keluar di ujung penampang lain dengan debit yang sama. Jadi kalau kita ngalirin di sini nih, nah ini misalkan A1 kali F1, ini akan A2 kali F2, A3 kali F3, ini akan sama debitnya. Oke, contoh soalnya seperti ini. Ada pipa saluran air di bawah tanah memiliki bentuk gambar seperti berikut.
Berarti ini A1-nya, ini A2-nya, penampang 1, penampang ke-2. Jika luas penampang pipa besar adalah 5 meter persegi, luas penampang pipa kecil adalah 2 meter persegi, dan kecepatan aliran air pada pipa besar adalah 10 meter per second. Tentukan kecepatan air saat mengalir pada pipa kecil. Nah, berarti ini kan ada 2 penampang, artinya debit pertama akan sama dengan debit kedua. Kita pakainya yang debit ini kan berarti Q1 akan sama dengan Q2. Q1 rumusnya apa? Penampang 1 dikali kecepatan 1 sama dengan penampang 2 dikali kecepatan 2. Nah, ini ya. Penampang 1-nya 5, penampang 2-nya 2, volume 1-nya 15, maka kecepatan 1-nya 15, kecepatan 2-nya berapa? Kita tinggal masukkan. Berarti ini di 5 dikali 15 sama dengan 2 dikali kecepatan ke-2. 5 kali 15, 75, 2 kali kecepatan kedua, 2 kecepatan kedua. Maka kecepatan kedua yaitu 75 dibagi 2, sehingga didapat bahwa kecepatan air saat mengalir pada pipa kecil yaitu 37,5 meter per second. Berikutnya ada hukum Bernoulli, di mana jumlah dari tekanan, energi kinetik per volume, dan energi potensial per volume memiliki nilai yang sama pada titik di sepanjang suatu garis arus. Gambarnya seperti ini. Nah, kalau yang tadi asas sebelumnya itu debitnya yang sama, kalau Bernoulli ini tekanannya yang sama. Sehingga rumusnya itu adalah tekanan 1 ditambah setengah massa jenis dikali kecepatan 1 pangkat 2 ditambah massa jenis dikali gravitasi dikali ketinggian 1 sama dengan tekanan kedua ditambah setengah dari massa jenis dikali kecepatan kedua pangkat 2 ditambah massa jenis dikali gravitasi dikali kecepatan kedua. Contoh dari hukum Bernoulli, ada pipa untuk menyalurkan air menempel pada sebuah dinding rumah seperti gambar berikut. Ini perbandingan luas penampang pipa besar dengan pipa kecil yaitu 4:1. Artinya ini 4:1. Posisi pipa besar adalah 5 meter di atas tanah dan pipa kecil 1 meter di atas tanah. Nah, berarti ini H2 1 meter, H1 adalah 5 meter. Kecepatan aliran air pada pipa besar berarti di sini ya. Berarti V1 ini adalah 10 meter per second dengan tekanan 9,1 dikali 10 pangkat 5 PA. Tentukan kecepatan air pada pipa kecil, tentukan tekanan pada pipa kecil. Jika massa jenisnya adalah 1000 kg per meter kubik. Oke, ini tadi udah dibahas ya, bahwa ini adalah perbandingannya. Berarti ini penampang 1, ini penampang 2, ini ketinggian 1, ini ketinggian 2, lalu ini kecepatan 1, dan ini adalah tekanan 1, yaitu 9,1 kali 10 pangkat 5, atau bisa kita kerjakan menjadi 910.000. Ya, kita jawab. Kecepatan air pada pipa kecil bisa menggunakan rumus debit. Debit rumusnya apa? Rumus debit bisa luas penampang dikali kecepatan. Karena ini ada 2, maka di sini debit 1 sama dengan debit 2. Maka di sini kecepatan
1 dikali dengan luas penampang 1 sama dengan luas penampang 2 kali kecepatan 2. Tinggal kita masukkan nilainya, yaitu 4 dikali 10, ini ya 10, sama dengan 1 dikali kecepatan kedua. 4 kali 10 berapa? 40. Sehingga kecepatan 2 atau kecepatan air pada pipa kecil yaitu 40 dibagi 1. Didapat 40 meter per second. Nah, kita jawab tekanan pada pipa kecilnya. Tekanannya berarti kita menggunakan rumus Bernoullinya nih. Nah, ini ya rumusnya ya. Sekarang kita masukkan nilainya. Tekanan pada pipa 1 yaitu 910.000 ditambah setengah dikali 1000. 1000-nya mana nih? Massa jenis. Nih, massa jenisnya adalah 1000 dikali kecepatan 1. Kecepatan satunya berapa? Ini adalah 10, berarti 10 pangkat 2. Ditambah massa jenisnya adalah 1000 dikali G, gravitasi nilainya adalah 10 dikali ketinggian 1 berapa, Li? 5. Ini ya ketinggian 1, 5. Sama dengan tekanan kedua. Tekanan kedua berapa? Ini yang ditanyakan, maka tetap tekanan kedua ditambah setengah dikali 1000. Ini massa jenis dikali kecepatan kedua mana nih? Kecepatan kedua adalah 40. 40 dapat dari mana? Jawaban di A, ya kan? 40 kuadrat ditambah massa jenis dikali gravitasinya 10, ketinggian kedua adalah 1. Ini diselesaikan sehingga jika dijumlahkan hasilnya adalah 1.010.000 sama dengan ini dijumlahkan jadi 810.000, berarti P2-nya atau tekanan kedua yaitu 1.010.000 dikurang 810.000 sehingga didapat itu adalah 200.000 PA.